Selamat datang di channel Teknologi. Bismillahirrahmanirrahim. Serial teknologi kali ini judulnya adalah Nobel Kimia 2024. Ilmuwan Amerika Serikat David Becker dan John Jumper serta seorang ilmuwan dari Inggris, Demis Hassabis, memenangkan hadiah Nobel Kimia untuk tahun 2024 atas sumbangsih atau karyanya dalam rekayasa struktur protein yang bermanfaat dalam pengembangan sains serta pemanfaatan bidang medis. Hadiah diberikan kepada David Becker untuk desain protein komputasi dan Hassabis dan Jumper untuk prediksi struktur protein. Ini Becker ini seorang profesor dari University of Washington Amerika, sementara Hassabis adalah Chief Executive Officer Google DeepMind, anak perusahaan riset untuk artificial intelligence Google itu. Di mana Jumper juga bekerja di situ sebagai peneliti. Hassabis dan Jumper memanfaatkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk memprediksi struktur hampir semua protein yang diketahui. Sementara Becker seperti tadi disebutkan mengembangkan penguasaan bahan-bahan penyusun kehidupan serta merekayasa protein-protein baru. Penghargaan ini merupakan penghargaan kedua yang diberikan pada minggu ini untuk suatu kerja-kerja atau kegiatan yang melibatkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence, di mana sebelumnya adalah untuk Nobel Fisika yang juga melibatkan AI itu. Yang perlu digarisbawahi bahwa semakin pentingnya penemuan baik dalam bidang kimia maupun fisika adalah semakin pentingnya machine learning mesin pembelajaran dan juga model large language bagi sains. Becker mengatakan bahwa karyanya dalam perancangan protein baru itu diarahkan untuk berbagai kepentingan sains, termasuk untuk penanggulangan berbagai penyakit dalam aspek medis ini. Sejak tahun 2003, Becker menggunakan asam amino yang sering digambarkan sebagai bahan penyusun kehidupan untuk merancang bentuk protein baru yang berbeda dari protein yang sudah ada. Nah, ini membuka pintu bagi rekayasa pembuatan atau rekayasa protein yang digunakan atau dimanfaatkan dalam berbagai bidang seperti obat-obatan, vaksin, kemudian material nano, termasuk sensor kecil. Nah, David Becker mengembangkan alat komputasi yang kini memungkinkan para ilmuwan itu merancang berbagai jenis protein baru yang katakanlah spektakuler dengan bentuk dan fungsi yang benar-benar baru sehingga membuka kemungkinan yang luas untuk memberikan manfaat besar bagi umat manusia. Sementara Hassabis dan Jumper itu menghadirkan model AI kecerdasan buatan yang dinamakan dengan AlphaFold 2. Nah, model ini mampu memprediksi struktur dari 200 juta protein yang telah teridentifikasi oleh para peneliti . Nah,
aplikasi atau manfaat dari penemuan ini itu para peneliti ya kini dapat lebih memahami resistensi antibiotik ya. Juga kemampuan membuat gambar enzim yang dapat menguraikan plastik gitu ya. Membuat dan merekayasa ya dalam hal ini maksudnya. Prosesnya meliputi pertama data entry dan database search gitu ya, pencarian database gitu. Ya, di mana urutan asam amino dengan struktur yang tidak diketahui gitu ya. Saking kombinasi, kemungkinan kombinasinya itu hampir tak berhingga gitu, dimasukkan ke dalam model AlphaFold gitu untuk mencari database urutan asam amino dan struktur protein yang serupa gitu. Ya, langkah kedua adalah analisis urutan atau sequences analisis gitu. Ya, model AI atau dalam hal ini adalah AlphaFold 2 itu menyelaraskan semua rangkaian asam amino yang serupa ya, yang seringkali berasal dari spesies yang berbeda, kemudian menyelidiki bagian mana yang telah bertahan atau terawetkan selama evolusi. Nah, selanjutnya AlphaFold 2 mengeksplorasi asam amino mana yang dapat berinteraksi satu sama lain dalam struktur protein 3 dimensi. Asam amino yang berinteraksi berevolusi bersama gitu ya. Jika yang satu dikenakan muatan tertentu, maka yang lainnya itu akan mempunyai muatan yang berlawanan ya. Sedemikian sehingga terjadi saling tarik menarik gitu. Selanjutnya, jika salah satu asam amino tersebut digantikan oleh asam amino yang hidrofobik gitu, yang benci air gitu, maka asam amino lainnya juga menjadi hidrofobik. Ya. Ini dalam gambar di kanan ya, terlihat gitu dari yang tadinya tidak diketahui ya, dari aspek asam amino kemudian melangkah ke have coevolved ya, have coevolved gitu sehingga kemudian akan terpetakan ya bentuk asam aminonya gitu yang menggunakan model AlphaFold itu akan diketahui gitu ya, mana yang kemudian agak jauh dan mana yang paling model atau tipe yang paling mendekati gitu. Langkah ketiga adalah analisis menggunakan proses berulang gitu. Nah, di mana AlphaFold itu akan menyempurnakan analisis urutan ya, dan jarak gitu. Nah, model AlphaFold ini menggunakan jaringan syaraf disebut sebagai trafo ya, yang mempunyai kapasitas yang besar untuk mengidentifikasi elemen penting gitu yang ada gitu. Data mengenai protein lain ya, atau data tentang struktur protein lain ya, jika ditemukan pada langkah 1 yaitu langkah data entry dan search gitu, ini juga akan digunakan gitu. Nah, kemudian langkah keempat adalah hypothetical structure gitu, di mana AlphaFold menyusun ya, semacam teka-teki itu dari semua asam amino ya, untuk menghasilkan hipotesis struktur protein tertentu gitu. Ini kemudian dijalankan kembali melalui langkah ketiga atau langkah analisis ya. Setelah 3 siklus ini dilihat pada gambar ini cycle 1 ya, cycle 2, kemudian
cycle 3, AlphaFold 2 itu akan mendapatkan ya, atau menghasilkan struktur tertentu ya. Nah, model kecerdasan buatan untuk menghitung probabilitas yang berbeda ya, bagian dari struktur ini itu akan mendekati ya, atau boleh dikatakan similar dengan realitas gitu atau kenyataan yang ada. Nah, penemuan penting dari ketiga tokoh ini ya, mengenai rekayasa protein ini secara aplikatif itu akan sangat bermanfaat ya, bagi pengembangan di bidang medis ya, khususnya untuk rekayasa obat-obatan ya, dan juga pengembangan vaksin. Namun demikian, selain di bidang medis ini juga bisa dimanfaatkan untuk bidang sains lain ya, terutama terkait dengan teknologi nano ya, termasuk dalam hal ini adalah biologi molekuler gitu. Luar biasa. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih.